Om Swastiastu, selamat berjumpa. Di sini Dr. Agung Swastika. Sedikit akan memberikan penjelasan tentang yoga kesehatan untuk manula pada lansia ini. Jadi kami merekomendasi itu adalah yoga Kundalini serta adalah yoga Surya Namaskara. Nah, kenapa demikian? Yoga itu banyak yang kalau sudah manula, sudah lansia, itu adalah sangat sulit untuk dilaksanakan karena kita sadari betul adalah lansia ini berbagai permasalahan kesehatan yang muncul. Oleh karena itu, itulah yang kami rekomendasi adalah yoga. Jadi adalah Kundalini dan yoga Surya Namaskara. Karena usia yang sudah usur, secara fisik ada hal-hal yang mengganggu. Nah, kita kembali pada definisi daripada yoga itu apa sih sesungguhnya? Yoga adalah suatu proses menghubungkan diri dengan Tuhannya. Jadi kalau kita pantau yoga, yud berasal dari yud, dari bahasa Sanskerta adalah menghubungkan diri, suatu proses menghubungkan diri dengan Tuhannya. Kita sudah sangat kenal dengan Maharshi Patanjali dengan yang terkenal adalah Yoga Sutra, atau yang sering disebut dengan tahapannya adalah Ashtanga Yoga. Jadi untuk yang namanya kita hidup sehat, segar dan bugar, itu diperlukan adalah segitiga sama sisi. Karena kita ketahui fisik kita itu terdiri dari 3. Itu adalah stula, terdiri dari 3, stula sarira, suksmaning sarira, dan antar karama sarira. Ada 3. Oleh karena itu secara fisik ini yang disebut dengan olahraga. Kemudian secara olah suksma dan olah atma, karena kita terdiri dari 3 unsur ini. Jadi saya ulang kembali, adalah olahraga, olah suksma, dan olah atma. Kita kembali kepada jadi Ashtanga Yoga. Menurut Maharshi Patanjali itu ada 8 tahapan yang harus ditempuh, yaitu yang pertama adalah yama, niyama, kemudian yang ketiga itu adalah asana. Nah, ini yang paling penting posisi itu kalau dalam Kundalini harus tegak. Pranayama ini yang lebih penting lagi adalah olah napas prana. Jadi prana ini yang akan nantinya adalah membangunkan daripada Kundalini prana. Jadi olah napas ini yang membangunkan Kundalini yang lagi tidur di tulang ekor. Jadi pranayama kemudian mulai pada titik fokus, jadi adalah pratihara, dharana, kemudian adalah dhyana dan samadhi. Samadhi ini merupakan jadi konsentrasi yang terakhir, yang maha tinggi, konsentrasi yang maha tinggi. Itulah yang kita sebut dengan
adalah proses Ashtanga yoga. Macam-macam daripada yoga ini cukup banyak seperti apa yang saya sudah katakan. Tetapi kami di sini lebih fokus pada yoga Kundalini. Teman saya Gung Alit, nanti beliau akan bercerita tentang Surya Namaskara. Mudah-mudahan nanti bisa mempraktekkan Surya Namaskara. Jadi dalam tatanan ini, seperti apa yang saya ketahui adalah segitiga sama sisi. Ini harus sama kuatnya, tapi kalau dia kuat sebelah akan runtuh. Jadi stula sarira yang harus pertama dikuatkan, kemudian suksmaning sarira, kemudian antakarama sarira. Pengendalian ini adalah suatu proses. Kalau kita sudah lingsir, sudah lansia, inilah yang harus dilakoni adalah pengendalian diri agar kita tiga unsur ini menjadi kuat, yaitu adalah tapa, brata, yoga, dan samadhi. Tapa itu disiplin, brata itu adalah panca yama brata dan panca niyama brata. Sebelum melanjut pada tahapan bagaimana proses yoga itu, kita harus ketahui adalah cakra-cakra di dalam tubuh ini. Ada 7 cakra, yaitu adalah cakra muladhara. Ya, jadi itu adalah pada daerah sakrum. Nanti dia akan mengaktifkan adalah UG, organ-organ UG uru genital. Jadi bagaimana proses pembuangan yang namanya kotoran, kencing, dan aktivitas seksual itu diatur nanti oleh jadi cakra muladhara. Hormon yang dihasilkan adalah hormon seksual. Ini adalah kalau laki testosteron, kalau dia wanita adalah hormon estrogen dan progesteron. Kalau dari warna, itu warnanya adalah red, mejingku ibiniu, merah. Sehingga kalau ini sudah aktif, sudah digetarkan kundalini, itu akan naik menggetarkan adalah muladhara. Orang itu berwarna dia merah dia, mejingku. Jadi kemudian adalah cakra di atasnya adalah swadhisthana, setinggi pusar. Ini akan mengaktifkan adalah organ-organ jadi pada daerah jadi ginjal. Yang diaktifkan itu adalah suprarenalis yang menghasilkan hormonal adalah katekolamin. Ini jadi bergelora dia. Oleh karena itu kundalini ini diberikan adalah disentuhkan prana, dia akan bergelora naik ke atas. Jadi kalau yang namanya sudah hormon testosteron yang aktif, kalau laki-laki itu akan bergairah, bergelora ya. Kemudian diberikan adalah katekolamin, hingga tambah bergelora lagi, bersemangat. Jadi adalah warnanya adalah jingga. Yang di atasnya itu adalah cakra manipura. Jadi organ yang akan dipengaruhi adalah lambung dan daerah
pankreas. Kalau ini terbakar, bila ini terbakar, pankreasnya tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itulah di sini harus dibalancing dia, jangan dipacu keras sampai dia terbakar merah. Jadi dia terbakar. Di sini akan nantinya adalah pankreasnya yang tidak berfungsi optimal. Apa akibatnya? Penyakitnya itu adalah kencing manis. Kencing manis. Inilah yang harus dipahami betul, bahwa keseimbangan. Jadi jangan nanti adalah kerjanya terlalu maksimal, tetapi adalah balancing dia. Balancing, keseimbangan. Kalau ini adalah kerjanya sangat keras, itu dia akan terbakar. Tetapi adalah yang kita cari di sini adalah keseimbangan. Oleh karena itu, bagaimana nantinya adalah pankreas ini berfungsi secara optimal, menghasilkan insulin. Nah, kalau yang terkena adalah di daerah pankreas ini, jadi dia akan menjadi kuning. Kita lihat wajahnya nanti adalah kuning, dia pucat kuning. Jadi mencingku kuning, yang seperti itu. Kemudian yang organ di atasnya, nanti dipacu cakra yang di atasnya adalah cakra anahata, setinggi jantung ini. Ya, kita kalau ini terlalu aktif, dia adalah frekuensi irama jantung itu jadi cepat, kuat. Bahkan jadi yang rusak itu adalah irama jantungnya tidak teratur, disritmia cordis. Oleh karena itu ini yang harus diseimbangkan dengan melakukan gerakan yoga. Jadi adalah keseimbangan, tidak dia adalah dipacu yang dikuatkan. Di yang berikut itu di atasnya setinggi gondok, kelenjar gondok. Setinggi kelenjar gondok itu adalah jadi cakra wisuda. Yang di sini adalah kondok itu menghasilkan adalah T3 T4 tiroksin. Kalau dia adalah kerjanya kekurangan yodium, kelenjar gondoknya ini akan jadi yang disebut dengan kondok endemik. Ini yang harus ditingkatkan kerjanya optimal, kebutuhan dan persediaan yodiumnya adalah memadai. Kalau dia dipacu lebih keras, terjadi adalah toxic goiter, berpengaruh pada sistem metabolisme di tubuh ini. Ya, ini yang mempengaruhi. Jadi nantinya matanya melotot, jantungnya berdebar, tangannya jadi tremor, toxic goiter. Cakra yang keenam adalah cakra Ajna, tempatnya adalah di lelata. Jadi di belakangnya itu ada kelenjar pineal, kelenjar hipofise. Ini kelenjar jadi menghasilkan adalah stimulating hormon, kemudian menghasilkan jadi melatonin. Melatonin ini zat yang luar biasa dia. Jadi stimulating hormon follicle, FSH, LH. Jadi ini yang memacu nantinya kalau pada wanita itu adalah follicle stimulating hormon. Kalau kita yang biasa itu adalah pada melatonin. Melatonin kenapa itu adalah maksimal produksinya adalah pada jam 1 sampai jam 4. Inilah yang kenapa sangat baik untuk melaksanakan jadi adalah
yoga samadhi itu pada pagi hari. Nah, karena inilah zat kimia ini, melatonin yang dihasilkan adalah maksimal. Cakra yang ketujuh itu adalah mahkota cakra yang setinggi ubun-ubun. Nanti ini menggetarkan kedua belah otak kita yang kanan dan kiri, menghasilkan adalah menjadi manusia sejati, manusia yang bijaksana. Nah, sekarang bagaimana upayanya adalah melakoni adalah yoga kundalini melalui cakra-cakra, 7 cakra ini. Tadi saya sudah katakan bahwa melalui pernapasan pranayama. Jadi sudah asana dengan bagus, kemudian pranayama, konsentrasi pada titik-titik lokasi cakra.